Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video pembelajaran untuk siswa pada program Sekolah Penggerak. Masuk materi bab 3, suhu, kalor, dan pemuaian. Nanti kita bahas satu persatu. Kita mulai dengan materi suhu. Apa yang dimaksud dengan suhu? Saat ini nih, biasanya kamu akan masuk ke tempat umum, harus dicek dulu kan suhu tubuhnya. Kita bisa merasakan panas dan dingin. Apakah itu artinya kita bicara tentang suhu? Suhu pada dasarnya merupakan besaran fisika yang dapat dirasakan oleh indera. Kita dapat merasakan panas teriknya sinar matahari yang menyengat, karena kulit yang terpapar memberikan informasi ke otak yang diterjemahkan berupa rasa panas. Ketika minum air es, maka otak kita memberikan respon informasi berupa rasa dingin. Suhu adalah ukuran derajat atau tingkat panas suatu benda. Jika malam tiba, makanan-makanan sisa di hari itu kan sayang nih mau dibuang. Maka biasanya ibu kalian akan menyimpan makanan tersebut ke dalam kulkas. Tujuannya adalah agar makanan tetap awet, tidak basi. Mengapa kulkas membuat makanan menjadi lebih awet? Apa kaitannya dengan suhu? Lemari es adalah contoh betapa pentingnya besaran suhu di dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Konon bangsa Cina telah memotong es dan menyimpannya di dalam ruang pendingin sekitar tahun 1000 sebelum Masehi atau sekitar 3000 tahun yang lalu. 500 tahun kemudian, ide mengawetkan makanan dengan mendinginkannya dilanjutkan oleh bangsa Mesir dan India dengan membuat bangunan seperti pot besar dari tanah dan pasir basah yang ditaruh di malam yang dingin untuk memproduksi air dingin di dalamnya. William Cullen, seorang ilmuwan Skotlandia, ialah orang pertama yang menemukan model sebuah pendingin pada tahun 1700-an. Selanjutnya, ada Jacob Perkins pada tahun 1834 membuat lemari pendingin praktis menggunakan sistem konversi ether dan mematenkan penemuannya tersebut. Penemuan-penemuan yang berhubungan dengan lemari pendingin tersebut, konsep sains yang digunakan pada dasarnya adalah dengan menurunkan suhu pada suatu ruang atau lemari penyimpanan hingga serendah mungkin pada nilai tertentu. Cara yang banyak digunakan adalah dengan teknik evaporasi atau menguapkan bahan kimia tertentu sehingga menghilangkan panas pada ruang bagian dalam. Prinsip ini juga sama seperti yang digunakan pada AC. Hampir tiap rumah punya kulkas maupun AC. Menurut jurnal terbaru, kedua teknologi ini menghabiskan sekitar 20% dari total ketersediaan energi dari dunia tiap tahunnya. Makanya, yuk kita mencoba menghemat penggunaan AC. Ketika kamu merasa tidak enak badan, biasanya kamu otomatis mengecek keningmu, terasa hangat atau panas tidak, karena mau memastikan apakah kamu mengalami demam. Demam adalah tanda bahwa ada yang tidak beres pada tubuh kita. Salah satu tandanya adalah peningkatan suhu pada tubuh. Terus yang dikatakan demam itu ketika tubuh kita terasa hangat, atau panasnya seberapa sih? Memang indera peraba atau perasa kita dapat merasakan tingkat panas pada bagian tubuh. Namun, kalau cuma pakai indera saja, tidak bisa kita jadikan sebagai acuan atau tidak pasti. Karena persepsi tingkat panas orang yang satu dengan yang lain berbeda. Jadi gimana nih kita bisa mengetahui secara akurat suhu tubuh seseorang ataupun suhu-suhu zat lainnya? Suhu harus diukur dan dinyatakan secara pasti dengan angka, serta alat ukur suhu yang memiliki skala atau ukuran. Mengapa? Seperti suhu di dalam lemari pendingin, agar dapat menyimpan makanan dengan baik, maka suhunya harus diatur pada angka yang tepat. Seperti juga masak daging nih, sampai suhu berapa agar daging bisa matang dengan baik, sekaligus bakteri atau kuman penyakit bisa mati? Ini nih, alat untuk mengukur suhu secara tepat. Sebenarnya kamu juga sudah familiar sih dengan alat ini. Yap, termometer.
Apalagi masa-masa pandemi gini, mau masuk ke mana gitu biasanya harus diukur suhunya. Banyak sekali jenis termometer tergantung tujuannya untuk mengukur apa dan jangkauan pengukuran pada masing-masing termometer. Misalnya, kalau hanya termometer tubuh aja, jangkauan suhunya hanya berkisar 30-50 derajat Celcius. Ya, karena tidak ada manusia yang suhunya di bawah 30 derajat Celcius atau di atas 50 derajat Celcius. Di industri misalnya, termometer yang digunakan bisa sampai menjangkau 200 derajat Celcius. Atau termometer yang dapat mengukur suhu lemari es harus dapat mencapai suhu rendah minus 10 derajat Celcius, karena memang suhu kulkas diatur rendah agar tidak ada bakteri membusuk yang berkembang. Pelopor pertama penggunaan termometer secara terukur adalah Galileo Galilei dari Italia pada tahun 1593. Pengukuran suhu ini masih sederhana dengan penggunaan tabung labu kaca berukuran kecil dengan prinsip hubungan kenaikan atau penurunan suhu dengan bertambah atau berkurangnya volume gas atau zat cair yang digunakan. Pada umumnya, zat pengisi termometer yang paling banyak digunakan adalah zat cair alkohol dan air raksa. Semakin berkembangnya zaman, saat ini banyak juga digunakan termometer tembak yang prinsip kerjanya tidak menggunakan perubahan zat di dalamnya, namun menggunakan detektor pancaran suhu tubuh. Suhu merupakan besaran pokok dengan satuan internasional Kelvin. Tapi kalau di Indonesia, biasanya sih satuan yang dipakai adalah Celcius. Ketika kamu mengukur suhu minuman teh, kamu dapat menggunakan baik satuan Kelvin maupun Celcius. Nanti angkanya berbeda. Nah, kalau kita hanya punya satu jenis termometer dengan satuan tertentu, terus cari tahunya suhu dengan satuan lain bagaimana? Yang akan kita pelajari adalah termometer zat cair yang berisi raksa atau alkohol. Ketika sensor termometer mendeteksi adanya panas, maka zat cair akan memuai, menyebabkan zat cair tersebut akan naik, dan apabila mendeteksi dingin, akan turun. Setiap termometer zat cair memiliki titik tetap atas atau TA dan titik tetap bawah atau TB. Jadi, termometer memiliki garis-garis skala yang ditandai dengan angka-angka secara berurutan. TA adalah titik tetap bagian atas yang merupakan titik suhu ketika dicelupkan pada air yang sedang mendidih. Dengan kata lain, suhu titik didih air menurut termometer tersebut. Sedangkan TB adalah titik tetap bagian bawah yang merupakan titik suhu ketika dicelupkan pada es yang sedang mencair atau melebur menurut termometer tersebut. Atau kita sebut dengan titik lebur es. Baik, kita bandingkan TA dan TB termometer Kelvin dan Celcius. Yang selanjutnya bisa kita lakukan konversi atau pengubahan suhunya. Untuk termometer Celcius memiliki titik tetap atas 100 derajat Celcius dan titik tetap bawah 0 derajat Celcius. Artinya, ketika termometer Celcius ini digunakan untuk mengukur air yang sedang mendidih, maka nanti zat cair yang ada di dalam termometer ini akan naik sampai batas tertentu. Nah, kemudian ditandai, kemudian diberi angka 100. Nah, ketika termometer Celcius dicelupkan ke dalam es yang sedang mencair, maka zat cairnya akan turun sampai batas tertentu, kemudian diberi angka 0. Nah, itu penentuan titik tetap atas sama titik tetap bawahnya. Nah, selisih antara TA dan TB dari termometer Celcius ini sebesar 100 derajat. Kemudian, kalau untuk termometer Kelvin, satuannya K, TA-nya 373 Kelvin,
sedangkan TB-nya 273 Kelvin. Nah, selisihnya antara TA sama TB Kelvin ini juga 100. Maka lebih mudah nih. Jadi, kalau kita sejajarkan termometer Celcius sama Kelvin, maka nanti skala suhunya akan sama. Untuk TB, ketika kita tarik garis lurus antara Celcius sama Kelvin, nah ini artinya adalah 0 derajat Celcius suhu yang terukur itu sama dengan 273 Kelvin ketika diukur memakai termometer Kelvin. Nah, kalau suhu yang terukur oleh termometer Celcius itu menunjukkan 100 derajat Celcius, maka jika menggunakan termometer Kelvin, suhunya akan menunjukkan 373 Kelvin. Nah, bagaimana kalau suhu yang terukur itu 20 derajat Celcius? Kelvinnya berapa? Nah, tadi kan kalau 0 derajat Celcius itu sama dengan 237 Kelvin. Kalau 100 derajat Celcius sama dengan 373 Kelvin. Nah, ini kan dapat kita simpulkan hanya ditambah 237 saja. Jadi, kalau Celciusnya menunjukkan 20, maka Kelvinnya tinggal kamu tambahkan 273. Berapa? Ya, 293 Kelvin. Jadi, 20 derajat Celcius sama dengan 293 Kelvin. Nah, coba sekarang kita balik. Kalau kita mengukur suhu suatu benda itu hasilnya 300 Kelvin, kalau diukur pakai termometer Celcius, hasilnya berapa? Kalau tadi dari Celcius ke Kelvin itu ditambah 273, nah sekarang kalau Kelvin ke Celcius, itu suhunya dibalik, dikurangi 273. Berapa hasilnya? Nah, 27 derajat Celcius. Artinya, jika suhunya terukur 300 Kelvin, maka itu sama saja dengan 27 derajat Celcius. Nah, itulah perbandingan suhu menggunakan termometer Celcius dan Kelvin. Bisa kita simpulkan, kalau kamu mau mencari suhu dalam Kelvin, maka suhunya si Celcius tadi kamu tambahkan dengan 273. Kalau dibalik, adanya suhu dalam Kelvin, terus suruh nyari Celciusnya berapa, maka dikurangkan suhu dalam Kelvin dikurangi 273. Gampang kan? Nah, sekarang kita bandingkan antara termometer Reaumur, Celcius, dan Fahrenheit. Jadi termometer Reaumur menggunakan satuan Reaumur atau R, termometer Celcius menggunakan satuan Celcius atau C, yang Fahrenheit menggunakan satuan Fahrenheit atau derajat F. Nah, ini sama seperti tadi ya, ada TA dan TB. TA-nya Reaumur 80, TB-nya 0. Celcius yang tadi, kemudian yang Fahrenheit, TA-nya 212, TB-nya 32. Nah, ini kalau kita cari selisih masing-masing TA sama TB-nya, untuk Reaumur selisihnya 80, Celcius tadi selisihnya 100, Fahrenheit selisihnya 180. Ya, 212 dikurangi 32 kan 180. Nah, karena tidak seperti tadi, kalau tadi kan Celcius sama Kelvin selisihnya sama, yaitu 100. Nah, kalau mau mengkonversi atau mengubah suhu, hanya dilakukan pengurangan dan penambahan. Tapi kalau perbandingan antara R, C, sama F, itu tidak.
langsung ditambah atau dikurangi. Karena skala yang ada di antara TA sama TB ini masing-masing berbeda. Nah, caranya bagaimana? Harus kita bandingkan dulu selisihnya. R banding C banding F adalah 80 banding 100 banding 180. Untuk memudahkan perhitungan, kita sederhanakan menjadi 4 banding 5 banding 9. Nah, itu untuk perbandingan R banding C banding F. Nah, kalau ditanya sekarang, jika termometer Reaumur itu mengukur suhu suatu benda ketemunya 20 derajat Reaumur, berapa jika diukur menggunakan termometer Celcius? Nah, caranya seperti ini. Harus kita bandingkan. Tadi, 20 derajat R itu sama saja dengan 5/4. Dapatnya dari mana? Kan kita mau cari suhu yang Celcius ya. Nah, ini ada perbandingan. Perbandingannya Celcius kita taruh di atas atau pembilangnya. Kemudian perbandingan Reaumur yang diketahui itu kita taruh di bawah atau di penyebutnya. Ya, diulangi ya, ada 5/4 itu adalah 5. 5 itu perbandingan dari Celcius yang ditanyakan, ditaruh di atas atau digunakan untuk pembilangnya. Kemudian, yang bawah ada perbandingan dari R. 4 kan tadi R-nya. Nah, 4. Nah, jadi yang diketahui itu ditaruh di bawah. 5/4 kali suhu yang diketahui berapa? Suhu yang diketahui tadi Reaumur itu 20 kan? Nah, berarti ini 20. 5/4 kali 20. Kita bisa sederhanakan 4 sama 20-nya menjadi 1 dan 5. Tinggal 5 kali 5 sama dengan 25 derajat Celcius. Mudah ya? Oke, contoh lainnya. Nah, coba kalau kamu mengukur suhu benda menggunakan termometer Celcius, itu suhunya menunjukkan 20 derajat Celcius, maka berapakah suhu benda tersebut jika diukur dengan termometer Fahrenheit? Caranya, sama seperti tadi, ada perbandingan antara Fahrenheit dan Celcius. Yang ditanyakan kan suhu Fahrenheit, berarti perbandingan F-nya diletakkan di atas sebagai pembilangnya, dibagi perbandingan Celciusnya, yaitu 5, ditaruh di bawah atau sebagai penyebut, dikalikan dengan 20. Diketahui suhunya kan 20 derajat Celcius, maka ini dikalikan 20. Nah, karena TB-nya Fahrenheit itu 32, bukan 0, maka di sini akhirnya kita harus tambahkan 32 derajat Fahrenheit. Oke, kita hitung. 5 dan 20 bisa kita sederhanakan menjadi 1 dan 4. Nah, berarti 9 kali 4, 36. 36, kemudian ditambah 32, sama dengan 68 derajat Fahrenheit. Jadi, 20 derajat Celcius sama dengan 68 derajat Fahrenheit. Paham ya? Baik, sekarang kita bandingkan antara termometer Reaumur dengan termometer Fahrenheit. Nah, ini jika ada suatu benda diukur menggunakan termometer Fahrenheit, ketemunya 122 derajat Fahrenheit. Nah, berapa suhunya kalau diukur dengan termometer Reaumur? Oke, caranya masih kita bandingkan, karena yang ditanyakan adalah Reaumur,
maka perbandingan reamur kita taruh di atas sebagai pembilangnya. Sedangkan perbandingan Fahrenheit yaitu 9 kita taruh di bawah sebagai penyebutnya. Kalikan. Nah, di sini juga agak berbeda karena yang ditanyakan Fahrenheit itu titik bawahnya bukan 0, melainkan 32. Padahal kita mau bandingkan dengan reamur yang TB-nya 0, yang berbeda, maka nanti suhunya Fahrenheit itu dikurangi 32 dulu. Yang tadi kan kalau kita mau cari Fahrenheit, akhir-akhirnya ditambah 32 tuh. Nah, sekarang kalau dibalik, kalau yang diketahui Fahrenheit, itu suhunya kamu kurangi dulu dengan 32. Diulangi ya, kalau mau nyari Fahrenheit, suhu akhirnya ditambah 32. Kalau yang diketahui Fahrenheit, maka suhunya si Fahrenheit dikurangi 32 terlebih dahulu. Jadi 4/9 kali 122 dikurangi 32 sama dengan 90. Berarti akhirnya adalah 4/9 kali 90. Bisa disederhanakan dibagi 9 menjadi 1 dan 10. Tinggal mengkalikan 4 kali 10, 40 derajat reamur. Nah, berarti 122 derajat Fahrenheit sama saja dengan suhu 40 derajat reamur. Nah, kamu juga bisa bikin termometer sendiri. Celcius membuat termometer, reamur membuat termometer. Nah, kita juga bisa bikin termometer sendiri. Nah, gimana caranya membuat termometer sendiri? Coba deh, kamu searching di internet cara membuat termometer. Nah, di sini kita belajar perhitungan konversi suhunya saja. Nah, sama seperti yang lain, termometer ini Nah, sama seperti termometer lainnya, termometer yang kamu buat, ini saya kasih nama aku ya. Jadi termometer yang dibuat, ini saya namai aku, berarti jadinya termometer aku. Termometer aku juga harus punya TA dan TB. TA diukur dari ketika termometer aku dicelupkan ke dalam air mendidih. Sedangkan TB ketika termometer aku dicelupkan ke dalam es yang sedang mencair. Oke. Nah, ini kalau sudah dicelupkan ke dalam air mendidih ataupun es yang mencair, kamu beri tanda. Kemudian kamu beri angka. Angkanya berapa? Terserah. Kamu pengennya berapa? Nah, ini sebagai contoh, TA-nya diberi angka 60, TB-nya diberi angka 20. Sekali lagi, ini terserah kalian mau diberi angka berapa. Sebagai contoh saja, 20 dan 60. Nah, nanti kalau ada soal, berarti silakan lihat di soalnya saja, TA-nya berapa, TB-nya berapa. Pertanyaannya, kalau termometer aku ini digunakan untuk mengukur suhu suatu benda, ketemunya 50 derajat A. Nah, berapa suhu benda tersebut kalau diukur menggunakan termometer Celcius? Jadi, 50 derajat A itu berapa derajat Celcius sih? Caranya, nah, karena ini tidak pakem ya, jadi kalau termometer buatan, daripada kamu susah-susah membuat perbandingan selisih TA sama TB-nya, kita nggak usah pakai TB. Oh ya, ini harusnya TB ya, bukan TA ya. Kita tidak usah susah-susah membuat perbandingan selisih TA sama TB. Nah, caranya gimana? Oke, daripada susah mengingat-ingat rumusnya, coba aku kasih
cara yang gampang untuk diingat. Nah, pertama-tama kamu harus menamai titik tetap atas itu dengan kepala. Kemudian titik yang ditanyakan atau diketahui, jadi titik antara TA sama TB, berarti yang tengah ya, itu diberi nama perut. Terakhir, yang bagian bawah, titik bawahnya, ini B ya, titik bawahnya kita beri nama kaki. Jadi mudah kan? Sama seperti kepala, perut, kaki kita. Yang paling atas namanya kepala, yang paling bawah namanya kaki. Terus di tengah-tengahnya ada perut. Nah, diingat-ingat kepala, perut, kaki. Perutnya bisa di mana saja. Bisa di sini, bisa agak ke bawah, bisa di tengah pas. Nah, ini hanya untuk mengingat-ingat saja. Kemudian hafalkan saja ini. Perut kurangi kaki, dibagi kepala kurangi kaki. Sama dengan perut kurangi kaki, dibagi kepala kurangi kaki. Nah, coba ini kamu ingat-ingat. Nah, kita bandingkan antara termometer satu dengan termometer lainnya. Jadi yang diberi warna hijau ini untuk Celcius, yang diberi warna biru ini untuk termometer aku. Atau dibalik boleh sebenarnya. Nah, ini artinya apa? Ini diisi dengan angka. Jadi untuk yang hijau, ini kan Celcius. Nah, perutnya Celcius ada angka berapa? Kakinya Celcius ada angka berapa? Dan seterusnya. Nah, contohnya seperti ini. Perut kurangi kaki. Ini yang Celcius ya. Perutnya Celcius, itu kan ditanyakan. Berarti kamu kasih simbol. Boleh X, boleh Y, atau kalau ini aku kasih simbol C. Jadi perutnya Celcius ada C, kakinya Celcius angka 0 dibagi kepalanya Celcius 100, kakinya Celcius 0. Kemudian yang di seberangnya sama dengan perutnya aku. Perutnya aku di tengah-tengah berarti ada angka 50, kakinya 20 dibagi kepalanya aku 60 ya. Terus dikurangi kaki 20 tadi. Nah, kemudian kamu hitung C dikurangi 0, C 100 kurangi 0, 100 50 kurangi 20, 30 60 kurangi 20, 40. Nah, tujuannya kita kan mau cari C-nya berapa. Berarti ini nanti matematika pasti sudah diajari tentang perhitungan aljabar ya. Jadi kalau mau cari C, C-nya harus disendirikan. Berarti 100-nya harus dipindah ke seberang, ruas kanannya. Jadi 100 tadinya kalau di ruas kiri itu pembagian, dibagi 100. Nah, kalau dipindah ke kanan menjadi kali. Kita hitung, nolnya bisa kita coret, 4 dan 100 kita sederhanakan juga, dibagi 4 menjadi 1 dan 25. Nah, tinggal 3 kali 25 sama dengan 75 derajat Celcius. Berarti 50 derajat A sama dengan 75 derajat C. Nah, gampang kan? Asal kamu hafal ini. Perut kurangi kaki dibagi kepala kurangi kaki. Nah, itulah cara jika kamu disuruh untuk mengkonversi suhu pada termometer buatan. Oke.